Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah lengkap. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, maka hari ini kita belajar tentang elastisitas zat padat dan hukum Hooke. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini yaitu yang pertama menganalisis sifat elastis bahan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua menentukan dan menganalisis hubungan gaya dan perubahan panjang pada pegas. Yang pertama ada elastisitas. Nah, elastisitas atau sifat elastis ini merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Contohnya, Ibu punya karet nih. Karet ini merupakan salah satu contoh benda elastis, di mana ketika kita tarik atau kita berikan gaya, maka bendanya ini akan meregang atau memanjang. Tapi ketika kita lepaskan gayanya, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi karet ini merupakan salah satu contoh benda elastis. Kebalikan dari benda elastisitas yaitu benda plastisitas atau benda tidak elastis, di mana ketika diberikan gaya, kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, contoh benda plastisitas itu adalah kertas. Di sini ada yang punya kertas, Ibu boleh pinjam? Pinjam dulu ya. Nah, salah satu contoh benda tidak elastis atau plastis itu adalah kertas. Di mana ketika kita berikan gaya, kemudian kita hilangkan gaya tersebut, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ini merupakan contoh benda plastis. Jadi, benda elastis adalah benda yang ketika kita berikan gaya, dia bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan benda plastis adalah benda yang ketika kita berikan gaya, kemudian kita hilangkan, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya tadi benda elastis adalah karet dan benda plastis adalah kertas. Nah, adapun besaran-besaran yang berkaitan dengan elastisitas yaitu ada tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, tegangan merupakan perbandingan antara gaya dan luas penampang, di mana gaya ini dinyatakan dalam satuan Newton dan luas penampang ini dinyatakan dalam satuan meter persegi. Sedangkan tegangan ini itu dinyatakan dalam satuan Pascal. Yang kedua, regangan. Nah, regangan ini merupakan perbandingan antara perubahan panjang pegas dibagi dengan panjang mula-mula pegas, di mana perubahan panjang pegas ini dinyatakan dalam satuan meter dan panjang mula-mula pegas ini dinyatakan dalam satuan meter. Sehingga nilai regangannya ini tidak ada satuan karena meter bagi meter sampai habis. Yang selanjutnya itu adalah modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini disebut juga dengan modulus Young. Kenapa disebut dengan modulus Young? Karena untuk menghargai Thomas Young yang mana yang mengemukakan modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas ini dirumuskan merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Gimana? Bisa kita tulis. Itu adalah E sama dengan tegangan dibagi regangan. Nah, tadi kan kita tahu nih tegangan ini kan nilainya tadi F per A. Kemudian kita bagi lagi dengan delta L per L0. Nah, secara matematis persamaan ini dapat kita rubah menjadi F per A dikali L0 per delta L. Sehingga persamaan modulus elastisitasnya itu adalah F dikali
panjang mula-mula pegas dibagi luas penampang dikali perubahan panjang pegas. Nah, contoh benda elastis. Kan sudah Ibu sebutkan tadi bahwa contoh benda elastis adalah salah satunya karet. Kan bisa kita tarik, kemudian kita hilangkan, kembali ke bentuk semula. Terus ada contoh lain lagi yaitu trampolin. Terus ada lagi tali busur, dan masih banyak lagi. Jadi sangat banyak ya contoh benda elastis dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya itu adalah hukum Hooke. Nah, pada tahun 1678, Robert Hooke mengemukakan hukum Hooke yang dinyatakan apabila pada sebuah pegas bekerja sebuah gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besarnya gaya yang mempengaruhi pegas tersebut. Sehingga pertambahan panjang ini itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Secara matematis, persamaan hukum Hooke dituliskan yaitu F sama dengan K dikali delta L atau F sama dengan K dikali delta X, di mana F ini adalah gaya, K ini adalah konstanta pegas, delta L adalah perubahan panjang pegas. Di sini delta X juga bisa dikatakan sebagai perubahan panjang pegas. Nah, pada saat pegas ditarik beban dengan gaya F, maka pegas akan memberikan gaya pada beban dengan besar yang sama dengan gaya tarik, namun arahnya berlawanan, di mana hal ini sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu hukum aksi-reaksi, sehingga gaya ini disebut dengan gaya pemulih, di mana secara matematis dituliskan sebagai Fp sama dengan min K dikali delta X. Tanda minus ini menunjukkan arahnya itu berlawanan dengan gaya tarik. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa benda elastis adalah benda yang ketika diberikan gaya, kemudian gaya tersebut dihilangkan, dia dapat kembali ke bentuk semula. Salah satu contohnya adalah karet. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Oke, cukup. Karena waktu kita sudah habis, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal halaman 100, yaitu nomor 2, nomor 4, nomor 6, dan nomor 7. Kita dikumpulkan minggu depan ya. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.